ikan bandeng tanpa tulang masak sambal. Hai, saya Sandy KL. Apa kabar kalian semua? Nah teman-teman, di video kali ini saya mau masak sambal ikan ya. Nah ikan ini kadang-kadang orang takut makan karena takut tulangnya banyak. Tapi kali ini tuh saya dapat rezeki dikasih teman ikan ini tanpa tulang. Jadi ini dia ikan bandeng. Jadi ikan bandeng ini tanpa tulang ya, sedikit tulang pun tidak ada. Oke? Jadi teman-teman, seperti ini dia ikannya ya. Ini tuh ikan bandengnya dan tanpa tulang. Benar-benar tidak ada tulangnya ya. Jadi ini tuh tidak ada rasa. Saya mau tambahkan, saya mau marinasi dia dengan garam dan juga sedikit serbuk merica. Nah jadi teman-teman, ikan bandengnya ini masih fresh ya. Nah fresh. Cuman dia itu sudah tidak ada tulang-tulangnya. Entah macam mana orang buat ya, sampai tulangnya satu pun tidak ada. Oke, sekarang saya mau marinasi dia dengan garam dulu. Garam secukupnya. Karena nanti kita mau masak sambal juga ya kan. Jadi sedikit aja garamnya. Nah nanti ikannya ini saya mau potong supaya dia agak kecil dikit ya. Dipotong juga boleh, tidak dipotong juga boleh ya. Sedikit aja garamnya supaya dia ada rasa. Semuanya kita mau lumuri dia dengan garam. Jadi jarang-jarang ya teman-teman dapat ikan seperti ini yang tidak ada tulangnya. Tanpa tulang. Oke, lanjut saya mau letakkan sedikit ini serbuk merica atau serbuk lada. Kalau kami di sini ikan ini teman-teman di Malaysia dipanggilnya ikan susu ya. Kita letakkan sedikit merica biar dia wangi. Oke, secukupnya. Dan kita marinasi dia sebentar. Nanti kita lanjut baru mau goreng ya. Tuh, kelihatan enak nih teman-teman. Oke. Nah teman-teman, ikannya ini karena terlalu besar jadi saya mau potong ya. Karena ikannya terlalu besar saya potong agak kecil. Ini tergantung selera aja sih ya. Nah segini udah cukup ya, udah agak kecil dikit. Potong 5 lah ya, potong 5 biar dia kecil sedikit. Oke, nah lanjut lagi kita mau goreng ikannya ya. Oke, sekarang waktunya kita goreng ikannya. Ini nanti ikannya ini saya tutupi ya supaya tidak muncrat. Woi, ikan bandeng kalau digoreng dia muncrat ya. Wah. Kemudian saya tutup supaya dia tidak muncrat. Oke, nah di sini sambil kita nunggu ikannya digoreng, di sini saya siapkan bumbu ya. Ini ada bawang merah dan bawang putih, dan juga di sini ada cabai merah pedas, dan saya juga pakai cabai hijau. Jadi cabainya ini tergantung teman-teman, kalau mau pedas boleh dibanyakin ya. Nah, di sini juga saya ada tomat setengah buah ya. Jadi nanti bumbunya ini saya mau ulek. Ini dipotong dadu dan bawangnya kita potong-potong aja. Jadi sekarang kita potong bawangnya dulu. Jadi bawang merah, bawang putih itu saya potong-potong aja. Saya tidak ulek ya, saya iris-iris aja. Bawang putih. Kemudian bawang merah juga. Kemudian kalau tomatnya aku potong dadu ya. Potong-potong dadu teman-teman. Segini aja. Kalau cabenya kita ulek seperti biasa ya. Masukkan garam. Kemudian diulek ya. Lanjut kita ulek kasar aja enggak apa-apa ya. Lanjut lagi ikannya kita balik ya biar matangnya merata.
Oke, lanjut kita masak sampai dia matang atau sedikit garing ya. Oke, nah ini tuh sudah matang, kita mau sisihkan dulu ya. Kita angkat, tiriskan dulu. Jadi hasil ikannya seperti ini ya. Lanjut lagi kita mau masak bumbu. Seperti biasa ya, kita mau panaskan minyak, kemudian kita mau goreng dia punya bumbu ya. Saya mau goreng bawang merah, bawang putih dulu. Kita mau oseng-oseng sampai dia sedikit wangi ya. Kalau bawang merah, bawang putihnya udah sedikit layu, kita masukkan ini dulu ya, cabai yang sudah diulek tadi. Kemudian kita masak juga cabenya ini sampai matang sedikit ya. Kita oseng-oseng sebentar, nanti kita baru mau masukkan tomat. Tambahkan perasa atau kaldu ya, boleh micin juga kalau mau. Nah di sini saya belum masukkan garam dulu karena tadi waktu mengulek saya ada simpan garam ya, takut nanti dia asin. Tapi nanti kita coba. Sekarang lanjut lagi kita masukkan tomat. Masukkan tomat. Jadi ini tuh tomatnya kita buat matang saja ya, tidak usah pecah minyak. Matang aja udah cukup. Biar rasa tomatnya ada asam-asam sedikit ya. Itu enak. Jangan lupa dites rasa. Karena kurang garam saya tambahkan sedikit garam ya. Nah kalau tomatnya udah matang, kita masukkan kembali ikannya. Kemudian kita aduk-aduk sampai bumbu dan ikan kecampur merata atau meresap ya. Kemudian kalau rasanya udah pas, ini tuh kita mau angkat dan kita sajikan. Wow. Oke, nah teman-teman, ini dia hasilnya ya, ikan bandeng tanpa tulang masak sambal. Jadi ini tuh enak banget. Hasilnya seperti ini ya. Ini dia ikan bandengnya masak sambal. Jadi teman-teman, ini dia makananku hari ini ya. Ada nasi, porsinya besar sekali. Dan ini tuh ikan ya. Ini ikan bandeng tanpa tulang yang disambal, dan di sini ada sayur. Karena saya itu orangnya selalu kalau makan pakai mesti ada sayur ya. Jadi sayurnya ini saya rebus saja. Oke? Sayur pakcoy. Nah ini dia, jadi mari kita makan. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Amin, mari kita makan. Jadi ini saya ambil ikan. Ini saya ambil ikan, saya ambil yang bagian tengah. Wih, beserta dengan sambalnya. Nah ini ada sayurnya. Jadi sayurnya ini saya pakai tangan aja karena saya satu orang yang makan. Jadi sebelum makan tadi sudah berdoa, mari kita makan. Jadi ikannya ini kita boleh leluasa makan ya karena tanpa tulang, betul-betul tanpa tulang ya teman-teman. Ngiler sekali. Nah saya itu teman-teman suka sekali kalau lauknya udah disambal, jadi sayurnya itu direbus aja udah enak sekali bagi saya. Jadi saya suka masakannya simpel-simpel teman-teman. Jadi ikannya itu masih fresh ya. Jadi ikannya itu masih fresh. Jadi saya tadi cuman tambah garam, marinasi dia dengan garam dan juga serbu lada. Enak banget. Jadi ini tuh kita tidak takut ya makan, takut tulangnya karena ikan bandeng ini benar-benar banyak tulang ya teman-teman. Walaupun rasanya enak, tapi tulangnya benar-benar banyak. Atau durinya, durinya banyak sekali. Tapi ini sudah tidak ada ya. Jadi ini tuh lebih enak. Enak sekali.
Sambalnya juga enak. Jadi sambalnya itu pas ya. Karena tomatnya saya tidak masak benar-benar sampai matang, jadi dia ada rasa sedikit asam-asam gitu. Rasanya itu perpaduan ya, asam, gurih, dan pedas. Mantap. Jadi ikan bandeng tanpa tulang ini juga boleh dibakar ya, tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman sukanya seperti apa, boleh juga ya. Tapi ini tuh beneran enak teman-teman. Memang menurut saya memang paling cocok lah ada lauk dimasak sambal dan kemudian sayurnya dimasak bening aja atau direbus aja. Itu enak banget. Sangat terasa teman-teman. Jadi sayur rebusnya ini tadi itu saya hanya saya hanya didihkan air, kemudian saya masukkan garam dan juga sedikit perasa ya. Diaduk-aduk sampai matang, sayurnya diangkat. Ini tuh udah mantap pul. Enak teman-teman. Tapi pedas. Cabai hijaunya pedas.